Al-Aziz. Ya, Al-Aziz. Al-Aziz ini maha mulia. Kalau bahasa Jawanya menangan. Menangan, ya. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu niscaya dialah Al-Azizur Rahim, yang maha mulia, menangan, Ar-Rahim, lagi maha penyayang. Menangan, menangan itu asal kata menang. Kata menang, tidak pernah kalah. Kalau menangan itu selalu menang. Kebalikannya kalah. Kalau selalu kalah, kalahan. Kalahan. Kalau selalu menang, itu menangan. Kalau selalu kalah, itu kalahan. Itu bahasa Jawanya seperti itu. Itu bermakna al-ghalib ala amrih. Jadi al-ghalib yang menang ala amrih atas perkaranya. Al-mutafarrid yang sendirian, sendirian. Bil izzati dengan kemuliaan atau kemenangan, wal jalal dan keagungan. Waladhi dan dat la a'azza, tidak ada yang lebih menangan, tidak ada yang lebih unggul, menang, minhu dari Allah alal itlaq, atas mutlak. Pokoknya tidak ada yang lebih menangan daripada Allah. Lahu iku bagi Allah jami'u ma'anil izzah, seluruh makna-makna kemuliaan. Wasfan secara sifat, wa mulkan dan secara kekuasaan. Fi asma ma'aniha, di dalam lebih tingginya makna-makna kemuliaan. Wa a'la kamaliha, dan lebih tingginya, sama, a'la itu lebih tinggi. Lebih tingginya kesempurnaannya kemuliaan. Jadi fi asma ma'aniha. Asma itu asal kata sama. Sama itu artinya tinggi. Kalau sama artinya apa? Sama. Samawati wal ard, langit dan bumi. Sama, langit. Ya. Innama sumia as-sama'u sama'an lisumuwi. Jadi adanya langit disebut langit karena dia tinggi. Ya, gitu loh. Sama itu artinya tinggi. Kemudian sama itu bermakna langit karena kedudukannya tinggi, ya, di atas. Ya. Inama sumiyas sama'u sama'an lisumuwihi. Jadi, mulkan itu kekuasaan. Jadi di Tuhfatul Ahwadhi, Al-Aziz itu Al-Ghalib Al-Qawiyyu Alladzi la yuglab. Jadi Allah yang menangan, yang kuat, yang tidak pernah terkalahkan. Itu Al-Aziz. Menangan, kuat, yang tidak pernah terkalahkan.
Wal izzatu fil asli al quwatu wasittatu wal ghalabah. Jadi yang disebut izah ya, itu aslinya adalah kekuatan, kemudian keluar biasaan, dan kemenangan. Nah, itu disebut izah. Jadi ada unsur kekuatan, ada unsur keluar biasaan, keistimewaan, dan ada unsur mengalahkan. Itu disebut izah. Lah orangnya disebut aziz, ya. Orangnya disebut aziz. Itu salah satu dari sifatnya Allah. Contohnya di surat Yusuf itu, wallahu ghalibun ala amrih walakinna aksaron nas la ya'lamun. Jadi Allah itu selalu menang atas perkaranya, walaupun di situ kebanyakan manusia tidak tahu. Begini, saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu kan sangat benci dengan Nabi Yusuf, adiknya sendiri. Waktu itu belum jadi nabi. Karena apa? Merasa bapaknya terlalu sayang pada Yusuf, ya, melebihi kakak-kakaknya ini. Mereka itu hidup di pinggiran hutan lah, pinggiran hutan, dan pekerjaan mereka Yakub dan anak istrinya itu adalah penggembala kambing. Lah mereka berkeinginan untuk menyingkirkan adiknya Yusuf itu. Ada bahkan yang sampai ingin membunuh. Ya, bunuh aja. Uqtulu Yusuf, ya kan? Bunuhlah Yusuf. Ada yang berkeinginan seperti itu. Tapi ada yang masih punya belas kasihan, jangan dibunuh, buang saja di suatu tempat yang jauh, biar tak kembali lagi, kan gitu kan. Musyawarah kejahatannya itu seperti itu, ya kan. Terus pada akhirnya dilempar ke sumur, ya, ke sumur, nanti ditemukan oleh kafilah pedagang dibawa ke Mesir. Secara logika, secara lahiriah, saudara-saudara Yusuf ini menang. Ya kan? Berhasil menyingkirkan Yusuf. Ya, berhasil memisahkan seorang anak dari bapaknya. Harapannya bapaknya nanti bisa menyayangi mereka, kan gitu kan. Yusuf dicelakakan intinya. Ya, yang lebih menderita itu sebenarnya Yusuf. Karena dia masih kecil itu tadi. Masih kecil, masih butuh kasih sayang orang tua, ternyata dipisahkan. Dan mereka nggak tahu, punya pikiran apa enggak nanti adikku itu hilang kemana, makan apa, diasuh siapa, gitu kan. Enggak ada pikiran seperti itu. Yang penting ini anak ini harus disingkirkan jauh-jauh. Ya, puas hati. Tapi apa yang terjadi? Justru Yusuf setelah sampai di Mesir dibeli oleh orang kaya raya. Ya, pembesar Mesir, Azizi Mesir. Hidupnya di istana, enggak gembala kambing lagi. Orang yang hidup di istana pasti pendidikannya terjamin, terjaga. Diajari politik, diajari ini itu. Sementara saudara-saudaranya yang terlihat menang itu sebenarnya kalah. Ya kan? Hidupnya tak lebih dari menggembala kambing. Yusuf yang terbuang malah hidup di istana, makan enak, ya, diangkat anak oleh pembesar Mesir, pendidikannya dijamin, hidup di istana otomatis tambah ganteng. Ya kan? Lah itulah
Wallahu ghalibun ala amri. Bagaimanapun Allah menang. Iya, bagaimanapun Allah menang. Kakak-kakaknya yang terlihat menang, kuat kan memang, bisa menyingkirkan adiknya. Kehidupannya ya tetap seperti itu. Mengembala kambing. Ilmunya ya cuma ilmu gembala kambing itu. Ya kan? Hidupnya ya begitu-begitu itu aja, enggak meningkat. Ya kan? Wawasannya, keilmuannya enggak sama sekali. Payahlah, ya. Nah, sementara Yusuf yang terlihat disingkirkan dari bapaknya malah dirawat oleh orang kaya di Mesir. Hidup di istana, pakaiannya bagus, pendidikannya terjamin. Bahkan diangkat sebagai seorang anak angkat maksudnya. Nah, itu. Menang mana kalau begitu? Menang Yusuf. Ya kalau kita bicara Nabi Yusuf dipilih oleh Allah ya jelas dipilih. Wa kadzalika yajtabi ka rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dengan tinggal di Mesir itu banyak referensi kitab, dia baca buku. Istana, di hutan mana ada buku. Dia baca sejarah. Dia dapat macam-macam ilmu. Dia bisa belajar apa saja di situ. Nah, di hutan belajar apa? Ya. Secara lahiriah kakak-kakaknya yang menang, tapi ternyata mereka yang kalah. Itu wallahu ghalibun ala amri. Allah selalu menang dalam perkaranya. Secara umum pun yang namanya perampok dan yang dirampok itu pada akhirnya mulia yang dirampok. Penipu sama yang ditipu pada akhirnya akan mulia yang ditipu. Yang mendolimi dan yang didolimi tetap akan mulia yang didolimi. Wallahu ghalibun ala amri. Mafhum? Hah? Ya. Gimana? Ya itu tadi. Kalau kita lihat konteksnya Nabi Yusuf, memang Yusuf ridho seperti itu. Karena dia memang orang pilihan. Lah, kisah itu diceritakan memang agar kita mencontoh itu. Kita mencontoh itu. Sabar, tenang. Lah, pada akhirnya Yusuf kan juga menceritakan bagaimana dia bisa berhasil. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallah la yudhi'u amalal innallaha la yudhi'u apa dilupakan saya. Jadi barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang berbuat baik. Kuncinya di situ. Kalau didolimi terus tidak bertakwa, tidak bersabar, ya sudah. Sama saja, habis. Jadi pada saat Yusuf sudah kaya betul, jadi penguasa betul di Mesir, menteri, ya bukan sekedar pertanian, ekonomi ya, perdagangan iya, pertanian iya. Rajanya Mesir itu sudah pasrah ke Yusuf semua. Ya.
Terus saudara-saudaranya mulai kelaparan karena paceklik lama itu, terus datang ke Yusuf. Ya, singkat cerita, innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u, dan seterusnya itu. Jadi barang siapa yang bertakwa, bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang berbuat baik. Sudah bisa dipahami ya? Jadi tenang saja. Ya, orang dolim itu akan dibalas oleh orang dolim juga nanti pada akhirnya. Ya, dan yang membalas itu ya sama orang dolimnya. Kalau orang beriman betulan, imannya baik, dia cenderung memaafkan. Dia tidak mau tangannya terkotori. Ya, tak mau istilahnya tangannya terkotori. Orang dolim nanti ketemunya juga akan dimakan oleh orang dolim yang lainnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Al-Jabbar. Al-Jabbar. Al-Jabbar ini bisa bermakna memaksa, bisa bermakna menambal. Al-Jabbar, ya, bisa bermakna memaksa, bisa bermakna menambal, menutupi kekurangan lah. Ya, menutupi kekurangan, menambal. Ada yang lubang ditutup. Ya. Ini di surat Hasr ayat 23. Huwallahul ladzi la ilaha illahu, sudah kita bahas ya. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Al-Jabbar ini adalah alladzi yakharu al-ibada ala ma arada min amrin wa nahyin. Alladzi dzat yakharu, memaksa al-ibad pada hamba-hambanya. Alama aroda, atas apa-apa yang beliau menghendaki. Bayani min amrin, dari perkara, au nahyin, atau larangan. Ala muqtadul hikmah, atas sesuatu yang mengandung hikmah. Wal adli, dan keadilan. Ya, semuanya itu akan menuju suatu hikmah dan keadilan. Jadi semua perintahnya Allah, larangannya Allah yang diberlakukan kepada kita itu ya karena kita pemalas. Kita dipaksa. Ya, mau tak mau aturannya seperti ini, laksanakan. Ya. Tapi perlu diingat, itu semua pasti ada sisi-sisi hikmah dan ada sisi-sisi keadilan. Jadi kita dipaksa memang. Kalau nuruti hawa nafsu kita ya bermalas-malasan. Ada perintah, maunya ya kita tidak mau kerjakan. Ada larangan, malah maunya kita langgar itu. Iya, maunya ya yang enak-enak. Innan nafsa la ammaratun su. Karena memang nafas itu cenderung pada hal-hal yang buruk. Ya dipaksa oleh Allah. Ini perintahnya kamu harus kerjakan. Ini larangannya harus kamu tinggalkan. Dan itu semua ala muqtadul hikmah wal adl. Jadi ada hikmahnya dan ada sisi keadilan di situ. Ya. Atau Al-Jabbar
ini bermakna yajburu dha'fadh dhaif. Alladzi dzat yajburu yang menambal. Dha'fadh dhaif pada lemahnya orang yang lemah. Ya. Min ibadi dari hamba-hambanya. Wa yajburu dan menambal dia Allah al-kasir. Kasir itu maknanya pecah. Makna aslinya pecah. Tapi bisa bermakna susah lah. Hatinya pecah. Atau istilah anak muda itu patah hati. Kasir. Susah. Hatinya berkeping-keping. Hancur berkeping-keping. Pecah. Wayukni dan memberi kekayaan al-fakir pada orang fakir. Wayuyas sir dan memberi kemudahan siapa Allah alal muksir atas orang yang kesulitan kulla asir pada setiap kesusahan atau kesulitan. Jadi kalau kita ini dhaif dan itu jelas kita itu dhaif. Jadi kelemahan kita itu Allah yang menutupi. Kita yang terlihat lemah, terlihat sempurna. Kita yang aslinya lemah, terlihat sempurna. Karena memang Allah yang menutupi. Dan Allah juga menambal, menutupi orang yang patah hati. Hatinya hancur, berkeping-keping, sedih, susah. Nah, itu Allah nanti yang mengobati itu. Ya kita hidup pasti ketemu dengan itu, patah hati. Ya terpisah dari seseorang yang kita cintai, itu pasti. Ya kan? Mbuh ngelamar rondo ditolak. Iya kan? Ya kan? Karena suatu hal harus itu. Kisah kehidupan, patah hati. Kita mengidolakan seseorang, ternyata dia memilih yang lain. Yes, kuncinya seperti Yusuf. Innahu man yataki wa yasbir. Iya. Jadi fayat buru al-kasir, di menambal atau menyembuhkan istilahnya hati-hati yang patah hati yang pecah berkeping-keping. Ya ditambal, dirangkai lagi hatinya yang pecah itu. Karena dunia tak selebar daun kelor. Ya. Ya. Kemudian Al-Jabar ini juga wayukni al-fakir, memberi kekayaan kepada orang yang fakir. Pada orang yang fakir. Iya. Kemudian memudahkan pada orang yang kesulitan, apapun kesulitannya itu dimudahkan. Ya. Iya, segala kesulitan pasti ada kemudahannya. Fa inna ma'al usri yusra. Dalam hal apapun yang sulit itu pasti ada kemudahan. Apalagi soal agama, pasti ada kemudahan. Dalilnya jelas, fa inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, ada kemudahan.
ada kesulitan di situ, ya sudah tetap aja di situ, hadapi masalahnya. Jangan melayu. Lari dari masalah. Jangan lari dari masalah. Karena kemanapun kamu lari, di sana juga ada masalah lagi. Iya, hadapi masalahnya. Jadi fa inna ma'al usri yusra. Di situ ada kesulitan, nah, disitulah ada kemudahan. Tidak usah lari dari kenyataan. Betul. Tidak usah lari dari kenyataan. Dihadapi. Lari mau kemana? Mau kemana? Mau lari kemana? Nanti di sana ada masalah lagi. Yang di sini belum selesai, lari ke sana ada masalah baru. Lari lagi ke sana ada masalah baru. Jangan jadi orang Melayu. Lari dari masalah. Hadapi. Fa inna ma'al usri yusra. Hah? Loh, ayatnya kan gitu. Fa inna ma'al usri usra. Inna ma'al usri yusra. Kemudian apa lanjutnya ayat? Fa idza faragtafa fansab wa ila rabbika farghab. Itu kuncinya menghadapi masalah itu. Itu kan surat apa ya? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na angka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab. Ketika kamu selesai menyelesaikan suatu masalah, melakukan kebaikan ya, maka hadapi langkah berikutnya. Fansab wa ila rabbika farghab. Maka pada Tuhanmu kamu supaya senang, bersemangat. Itu caranya menghadapi masalah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu kuncinya di situ. Hadapi, bukan lari. Bukan melayu. Melayu itu bahasa Jawa, artinya lari. Hadapi masalah itu ya kalau kita salah, ya akui salah. Tobat minta maaf. Kalau salah. Kalau bodoh, hadapi, kita harus belajar. Sampai bisa. Hadapi, sampai bisa. Bukan lari dari masalah.